Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman kamilatan ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, akhusu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, bapak-bapak RT, bapak RW, bapak-bapak al-hadirun rahimakumullah. Bagaimana bapak-bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak, malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita mengkaji bab syaraful hujjaj min hadhil ummah, kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah haji dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keempat, ar-rabi', annal haja mujabud da'wah, bahwasanya orang haji itu doanya dikabulkan, ya, doanya makbul, mustajab. Dalilnya wa an Ibnu Abbas qol, dari Ibnu Abbas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu da'awatin la turaddu, ada 5 doa yang tidak ditolak kalau dipanjatkan. Pertama, da'watul haji hatta yasdura, doanya orang haji sampai selesai, tuntas, ya, pelaksanaan ibadah hajinya. Sesuai tema kita ini ya bapak-bapak, ya, karena 4 yang lainnya di luar maksudnya tema, artinya tambahan wawasan untuk kita. Karena itulah sebisa mungkin kalau ada orang yang mau berangkat haji atau berangkat umroh, hendaknya kita andil, ya, apa kebiasaan kita dan apa yang dibutuhkan olehnya. Peduli pak bahasanya, ya, apalagi kerabat, tetangga atau teman di kantor, ya. Dan nanti kalau mau nitip doa, ya, bagus sekali. Bukan nitipnya yang enggak-enggak, ya, tolong dong beliin minyak hajar aswad yang asli, ya, harganya bisa 1 juta ke atas pak, ya, makanya jangan buat orang haji, orang umroh pada sakit pak, ya, karena beban ongkosnya udah mahal, terus jajan di sana, oleh-olehnya nanti udah mahal, ya, ya pokoknya nyarinya juga susah. Ya kalau abal-abal banyak pak, yang sekitar 10 real, ya, tapi kalau hajar aswad misalnya 10 real, ya udah pasti nggak asli. Kalaupun asli mungkin setetes kali pak. Ya. Nah jadi yang dibenarkan adalah nitip doa, ya, nitip doa, dan hal tersebut ada syariatnya. Rasulullah SAW, ya, pernah melakukannya, artinya minta didoakan ketika Umar bin Khattab akan berangkat umroh. Ya, dikatakan di sini, kana minas sunnah ayatluba minal haji ad-du'a wa hadhi as-sunnah al-matlubah fi'laha sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bapak disunahkan, boleh
kita nitip doa, minta didoakan. Dalam sabdanya Rasulullah ma Umar fa innahu lama istadzana, ketika Umar izin mau berangkat umroh, fil umrati fa'adzinalah, Rasulullah mengizinkan, qala lahu, dan Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, la tansana min du'aik, atau bahasa lainnya au asyrikna fi du'aik, masukin kami ke dalam doamu, jangan lupakan kami dalam doamu wahai Umar. Artinya Rasulullah minta didoakan, karena memang kalau umroh itu Bapak hanya di Masjidil Haram, di luarnya untuk mikot saja. Hudaybiyaka, Tan'imka, Ji'ronaka, ini artinya yang wilayah Makkah ya. Bir Ali, Madinah, selebihnya umroh itu di Masjidil Haram. Tawaf 7 putaran, sa'i, tahallul, selesai. Kalau haji tambahannya ada masyailur haram. Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kalau hajian. Nah, jadi teknisnya, karena tadi apa yang kita bisa bantulah. Apa yang dibutuhkan olehnya kita bisa bantulah. Nah, kalau udah seperti itu bahasa take and give enak. Kalau Bapak mau nitip juga, mereka yang mau berangkat tuh bahkan yang tahu nggak nitip doa, begitu Pak. Ditagih bahasanya, karena dia bahasa orang Indonesia ini kan gampang sekali Pak diutangin jasa. Mau nitip doa nggak? Mau, nah, silakan tulis supaya nggak lupa tulis. Biasanya kalau sekedar tolong doakan saya, semoga saya ini punya proyek, semoga proyek saya ini sukses, seperti itu. Kadang lupa Pak, karena di sana lelah letih. Orang umroh, orang haji itu bolak-balik jalan, boleh dibilang betis ini kepake banget. Kalau di Indonesia kan banyak duduknya kita. WA di dalam masjid duduk. Jalan pulang ke rumah WA duduk lagi. Di mana ada di bawah pohon mangga tengah jalan ada kursi, duduk lagi. Nah, kalau di sana bolak-balik di dalam masjid pun bahasanya tawaf, sa'i, atau mungkin sholat sunnah, sehingga betis kaki ini lelah letih, terpengaruh nanti pikiran kita juga, konsentrasi mereka terutama yang sedang melaksanakan. Titipan doa kita lupa. Nah, kalau dengan tulisan biasa ditaruh di tas kecil tuh, yang dibawa-bawa, paling tidak mereka nanti pas buka ingat ada secari kertas, atau mungkin banyak. Kemudian sambil duduk atau sambil tawaf sunnah mungkin dibaca doa tersebut. Nah, seperti itu Pak. Nah, kalau bisa diingetin, kan sekarang gampang melalui WA. Meskipun tidak diingetin doanya, sudah disampaikan belum titipan saya? Sudah dibaca doanya? Enggak. Seletakan aja di pintu Ka'bah. Ada yang begitu Pak. Nah, artinya kita sekedar sapa aja. Pak Haji, di mana posisi sekarang? Kita udah ngitung, ini perkiraan di Mekah nih. Tapi kita pura-pura kagak tahu aja untuk ngingetin. Lagi di Mekah. Oh, semoga semua berjalan baik, lancar, Pak Haji sehat. Nah, ketika dia dapat WA perhatian seperti itu, dia ingat. Oh iya, ini tetangga saya nitip doa. Paling banyak lagi doanya. 1 HPS penuh itu bolak-balik. Jadi Bapak, ini disunahkan, boleh. Itu Jadi jangan repotin orang yang berangkat umroh haji dengan titipan yang sifatnya benda lah. Sejadah banyak Pak di Indonesia sudah, sorban banyak di Indonesia, bahkan sorban Indonesia kemudian dimerkin made in mana di sana, padahal buatan
Indonesia, ya berat lagi mereka membawanya. Ya kalau air zam-zam mungkinlah, ya karena mungkin kadang-kadang orang masih ragu-ragu meskipun mungkin di mana ada gitu ya, tapi kadang-kadang ragu-ragu ingin yang asli dari sana. Ya dalam tataran yang wajar mungkin sebotol aqua ya bisa dibawa, maksudnya monggo. Ya kalau nitip air zam-zam 10 galon ya wah luar biasa ini Pak. Yang resminya saja hanya 5 liter, ya 1 galon 5 liter itu ya. Nah kemudian doa yang tidak tertolak, yang pertama tadi orang haji sampai selesai, kemudian dakwatul ghazi hatta yarji'a, doanya orang yang perang, ya, petarung, ya, petempur sampai dia kembali. Nah, jadi Bapak, ketika ada orang bertempur perang, ya, berdoa itu mustajab. Seperti misalnya prajurit-prajurit, ya kalau sekarang kan perang, kita berdoa semoga Indonesia adem ayem aman, semua masalah diselesaikan tanpa harus ada peperangan gitu ya. Nah contoh misalnya sekarang prajurit yang dikirim ke Papua ya memerangi KKB gitu ya. Nah, itu Pak, prajurit-prajurit terlebih mereka yang muslim, berdoa mustajab doa mereka. Mereka dalam tugas negara, ya, di sana bahasanya ribat, siaga, standby, lahir batin mereka ya nggak boleh lengah. Ya, di saat tugas mereka seperti itu berdoa, itu doa mustajab. Ya, salah satunya semoga dimudahkan ya dalam tugasnya. Ya semoga ya, negara kita tetap utuh. Ya, itu doa-doa mereka itu Pak mustajab betul. Nah selanjutnya ketiga, dakwatul mazlumi hatta yunsara, doanya orang yang terzolimi, yang dizolimi sampai ditolong atau tertolong. Ya, jadi Bapak hati-hati, kita jangan sampai menzolimi orang. Orang kalau udah terzolimi enggak berdoa saja Pak, ya Rabbul Izzah, Allah Subhanahu Wa Taala murka Pak, karena Allah ya sang pencipta alam jagat raya dan isinya termasuk manusia yang dizolimi. Allah tidak pernah menzolimi makhluknya. Lah ini kita makhluk malah menzolimi makhluk. Ya menzolimi tidak mesti harus keluar diri kita pun bisa terzolimi oleh diri kita. Ya Bapak saatnya lapar, enggak puasa di siang hari, makanan ada enggak makan, itu menzolimi diri atau tidak Pak? Menzolimi atau tidak itu? Menzolimi. Iya mungkin fisik tangan nampak keker, tapi usus itu Pak, am'a, ya organ-organ tubuh di dalam perut ini bisa luka karena terus bekerja itu Pak. Atau mungkin ya minum minuman keras. Kita ini Pak minumnya minum yang cair sajalah gitu ya, jangan minum minuman yang keras ya. Ya. Minum cairan saja, kita tuh air bening maksudnya. Ya kalaupun berwarna ya teh, kopi gitu ya. Kopi campur susu misalnya, ya jangan yang diharamkan oleh Allah, beralkohol. Ya. Kenapa? Karena akan menzolimi diri kita. Allah ciptakan usus organ tubuh kita yang menerima makanan dan minuman ini, ya kadarnya, kekuatannya sudah diukur oleh Allah. Apa saja yang masuk dan menyehatkan sudah disebutkan. Intinya yang halal, baik makanan dan ataupun minuman. Nah terlebih ya kita sangat berhati-hati jangan sampai menzolimi orang lain. Nah kalau ada orang terzolimi dia berdoa, luar biasa doanya itu. Ya, luar biasa. Jangan sampai kita berusaha ya, untuk menjaga diri ini, jangan sampai bahasanya Pak senjata makan tuan. Dengan kekayaan kita bisa menzolimi orang, dengan jabatan kita bisa menzolimi orang, ya dengan kekuatan kita bisa menzolimi orang, ya kelebihan-kelebihan yang ada bisa menzolimi orang, bahkan dengan kelemahan kita pun bisa menzolimi orang Pak. Pokoknya hati-hati dah. Ya kita berusaha ya untuk berlaku sesuai yang Allah dan Rasulullah pandu. Ya. Kemudian wada'watul marid hatta yubro'a, doanya orang yang sakit sampai sembuh atau disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Bapak, ya makanya mengunjungi orang sakit itu dalam banyak hadis, ada dalam kitab ini juga, keutamaan menjenguk orang sakit luar biasa. Diikuti oleh malaikat, doanya mustajab. Doa yang ngunjungin dan doa yang dikunjungi yang sakit. Makanya antara yang dikunjungi dan yang ngunjungi, yang sehat ngunjungi, yang sakit dikunjungi, keduanya sama-sama berdoa, saling mendoakan. Gitu Pak ya. Jadi ini poin-poin ya, doa mustajab. Dan yang terakhir, wa da'watul akhi li akhi bil ghaib, doa saudara ke saudaranya bil ghaib, tanpa diketahui ya, oleh yang didoakan. Jadi berdoanya sepi-sepi Pak. Anggap Bapak doain saya doain Bapak, ya saya doain Bapak, saya nggak ngasih tahu Bapak dan Bapak nggak tahu ya. Doanya bebas, terserah. Makanya Bapak, agar doa kita cepat ya, maksudnya terkabulkan, sering-sering Pak. Sepanjang jalan itu banyak sekali yang ya membutuhkan doa tanpa harus diminta, kita doakan. Kita keluar dari rumah kita, mungkin ada tukang rongsok misalnya, kita doakan, ya Allah berkahi hidupnya ya, semoga hidupnya makmur ya, dengan harta yang halal gitu. Kalau didoain kaya Pak, bisa jadi tukang rongsok lebih kaya dari kita. Kan banyak Pak orang, jangankan tukang rongsok, orang peminta-minta aja lebih kaya dari yang ngasih itu ya. Kita doakan keberkahan hidupnya, semua diberkahi. Terus kita keluar, ada Pak Satpam yang berjaga, dalam hati doakan sambil bertegur sapa, mungkin Pak apa kabar ya, Assalamualaikum apa kabar Pak, misal gitu ya. Kemudian dalam hati kita doakan, nggak usah bilang Pak saya doain Bapak gitu, nggak usah ya. Sambil kita jalan meskipun udah lewat, ya Allah berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan ya. Bapak-bapak Satpam kan standby di jalanan, orang lalu lalang ya, di saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini ya, mungkin khawatiran ada, waduh kena corona dan sebagainya. Nah kita doakan semoga diberikan kesehatan, kekuatan, supaya bisa apa, menjaga lingkungan Blok L ini ya. Udah kita langsung pergi ya. Kemudian terus berjalan, ada mungkin orang yang jualan sepanjang jalan kanan kiri, ya Allah berkahilah jualan orang-orang tersebut di warga Blok L ini. Doakan. Ada anak kecil yang mungkin mau berangkat sekolah atau main sepeda, doakan, ya Allah jadikan dia ya, golongan orang-orang yang soleh, orang yang alim ya. Terus berjalan. Kalau ada misalnya, anggaplah perempuan yang pakaiannya enggak senonoh gitu ya, pakaiannya aurat terbuka, doakan, ya Allah berilah hidayah untuknya. Terus aja Pak, banyakin doa ya. Kalau ada yang ngebut, ya Allah selamatkan dia ya, meskipun mungkin gak kesel gitu Pak. Itu semuanya Pak mantul ke diri kita. Kalau kita urut ke belakang, tukang rongsok tadi kita doakan keberkahan, mantul ke diri kita Pak. Allah akan berikan sebagaimana yang kita doakan ke orang tersebut ya, diaminkan oleh malaikat untuk kita. Ke Pak Satpam dari kesehatan, Allah pantulkan ke diri kita. Kemudian yang dagang, Allah pantulkan ke diri kita. Ada anak kecil, kita punya anak, Allah pantulkan ke ya anak-anak kita. Ada perempuan yang seperti tadi pakaiannya, Allah pantulkan ke istri dan anak perempuan kita. Semoga tidak seperti itu ya. Subhanallah Pak, kebaikan itu di mana saja ada, hanya saja kita mau atau tidak ya. Tentunya tahu atau tidak dulu, selanjutnya mau atau tidak melaksanakannya ya. Baik Bapak-bapak, ini ya dari 5 doa orang yang haji sampai selesai, doa orang yang perang sampai kembali, doa orang yang terzolimi sampai tertolong, doa orang yang sakit sampai sembuh, dan doanya saudara kepada saudaranya tanpa diketahui, artinya oleh orang yang didoakan. Mana dari 5 doa ini yang paling cepat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini, asra'u haula'i ijabatan da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Yang terakhir, doa saudara ke saudaranya tanpa diketahui ya oleh yang didoakan tersebut, itu paling cepat Pak ya. Makanya ya udah kita mulai Pak, termasuk dari saat ini nih, saya melihat Bapak ya, doakan. Bapak melihat saya, doakan semoga berkah. Pokoknya doa itu yang utama Pak, hidayah, berkah gitu ya. Kita doakan orang lain atau mungkin kita berdoa kaya, kalau nggak berkah Pak
ya sia-sia. Kekayaan itu bisa menjadi malapetaka buat kita. Di dunia kita dijauhi oleh orang karena pelit, ya di akhirat kelak pertanggungjawabannya berat. Tapi kalau berkah, ya subhanallah wa masya Allah, bahagia kita. Demikian ada orang menikah, ya kita doakan bukan segera punya anak, tapi kita doakan berkah. Untuk apa punya anak, segera punya anak, kemudian apa? Anaknya durhaka. Nah itu Pak ya. Nah, nggak apa-apa nanti anaknya 1, 2 banyak, nggak ada masalah. Yang penting berkah. Pokoknya doakan dengan kata-kata berkah di semua aspek Pak. Ya. Berkah itu artinya apa? Barokah ya Pak ya. Barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair, ziyadatu fi ta'atillah. Bertambahnya kebaikan, ya meningkatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, yang kelima, ya, dari keutamaan melaksanakan ibadah haji, annal haja nafaqatu fi sabilillah. Orang yang haji, ya, nafkah artinya sesuatu yang dia keluarkan, ya baik materi, uang dan yang lainnya atau tenaga, ya, dikategorikan fi sabilillah, di jalan Allah, sebagaimana mujahid yang mengeluarkan segenap harta benda jiwa raganya dihitung fi sabilillah. Wa an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wan nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Ya. Nafkah artinya mengeluarkan sesuatu pada saat pelaksanaan akan melaksanakan ibadah haji, maka seperti menafkahkan sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 dirhamnya dihitung dilipat gandakan bisabi mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Nah, luar biasa Pak, luar biasa. Makanya jangan pernah kita pelit dari awal nih Pak. Mau umroh nyari ongkos travel yang paling murah, ya nanya sini nanya sono, ada enggak ya sekarang umroh yang ongkosnya 13 juta, ya program 15 hari, ya stres itu Pak. ya minta diskon lagi. Luar biasa Pak, ya luar biasa. Ya kenapa sih kita kalau mau ibadah nyarinya yang seperti itu, yang murah-murah? Ya kalau nyari baju, nyari lepis, ya di mall-mall itu nyari lepis yang asli betul itu, ya. Atau nyari pokoknya nyari pakaian yang mantap betul. Ya, makanya Bapak banyak yang ngedumel ujung-ujungnya. Duit Pak diem tapi tahu dia, ya uang itu diem memang tidak bicara tapi tahu mana hotel bintang 5, ya mana hotel bintang 3, bintang 4 atau melati, tahu gitu ya. Makanya Bapak berusaha mencari, ya kalau memang kenyamanan ya tentunya harganya tinggi, nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena nanti kita sendiri yang merasakan. Bahasanya kita tinggal di halaman Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi, enak seperti itu. Ya, tapi Bapak nggak jamin juga ya. Ya, mereka yang tinggal di halaman Masjidil Haram tidur mulu, ya sholatnya di kamar udah situ. Meskipun memang ya ada di hotel-hotel yang pas ya di halaman Masjidil Haram yang imamnya dari Masjidil Haram, 1 imam ada. Tapi untuk keluar ke ruangan atau masjid di hotel itu malas, sholatnya di dalam kamarnya. Sedangkan yang dapat hotelnya jauh, rajin betul. Ya, adzan zuhur 12:30 misalnya, jam 10 udah di masjid. Nah, ada yang begitu Pak. Nah, makanya Bapak intinya ya jangan pelit, kemudian niat, ya niatnya yang benar. Kadang-kadang orang yang sudah kebanyakan duit Pak, dan bukan kadang-kadang, memang ini sudah disabdakan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman orang haji bukan karena Allah, tapi ada yang ingin tamasya, ada yang jalan-jalan maksudnya, dan ada yang ingin ya nyari nama, dan ada juga yang ingin berdagang.
Itu Pak, ya, bermacam ragam niat. Kita berusaha, meskipun mungkin banyak duit, meskipun mungkin sudah berulang kali, ya niatkan tetap karena Allah. Karena ya di saat mungkin ada orang yang gampang sekali ke Masjidil Haram, ya di sana, di luar sana ada orang yang merintih pengen banget ke Masjidil Haram atau umroh atau haji. Maka yang dipanggil oleh Allah ke sana, ya gunakan betul untuk ya mengabdi, beribadah ya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ya kadar kemampuannya diukur karena memang perjalanan, ya tentunya rukhsah keringan-keringanan juga ada. Ya intinya Bapak kembali, jangan pelit ketika mengeluarkan sesuatu, akan berangkat umroh, berangkat haji, ya, karena Allah akan lipat gandakan apa yang kita keluarkan tersebut. Kemudian Bapak, di dalam hadis yang selanjutnya, wa idza kharajal haju min baitihi kana fi hirzillah, ya, orang yang keluar melaksanakan ibadah haji, keluar dari rumahnya, berangkat melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut Pak dalam perlindungan ya Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata, jika ia meninggal dunia qabla ayak dia nusukahu, kalau dia meninggal dunia Pak sebelum ibadah haji umrohnya dilaksanakan, meninggal dunia, kan ada Pak ya, ya kadang baru sampai di asrama haji dari rumah, ya terus ke asrama haji, ya, belum berangkat ke bandara, ada yang sudah meninggal, ada yang di dalam pesawat dalam perjalanan ke tanah suci, ada yang baru sampai, dan seterusnya. Intinya pelaksanaan ibadah hajinya belum dilaksanakan. Ketika ini terjadi apa? Waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Pak sudah diterima di sisi Allah. Jangan khawatir. Ini Pak luar biasa dahsyat Pak. Jadi nggak ada kesia-siaan. Wa in baqiya hatta qada nusukahu ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Dan jikalau ya dia selamat, terlaksana semua pelaksanaan ibadah haji, rukunnya, kewajibannya semuanya, maka akan diampuni dosa-dosa masa lalunya dan dosa yang akan datang. Ini Pak, ya, semoga kita ya, selamat Pak ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Namun yang namanya umur, ya ketetapan dari Allah, ya kita harus terima. Sedih sih secara manusiawi kalau ada yang mungkin kerabat keluarga kita, bahkan diri kita meninggal ketika melaksanakan ibadah umroh. Orang tua keluarga kita mungkin sedih karena berpisah, nggak melihat jasad kita, kalaupun melihat foto gitu ya. Kemudian kalau kebiasaan kita di Indonesia meninggal dikuburkan ya, dengan tangan-tangan ya ahli waris paling tidak, ya, ini tidak melihat dan sebagainya. Tapi sejatinya Pak, ya, bahagia sekali orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada saat melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Nah, kaitannya dengan tadi ya, dengan nafkah, wa infaku ad-dirhami al-wahid, ya, kita mengeluarkan infak 1 dirham fi dzalikal wajh, ya'dilu arba'ina alfin fima siwah. Jadi 1 dirhamnya Pak, ini satu paket hadis ini ya, poin ujungnya nih Pak terkait dengan keutamaan mengeluarkan nafkah tadi ya, atau ongkos duit. 1 dirham Pak itu disetarakan 40.000 ya, 40.000 kali lipat itu Pak, dilipat gandakannya. Ya, luar biasa sekali Bapak-Bapak. Kalau kita pokoknya pada saat kita mengeluarkan sesuatu, pada saat persiapan ibadah haji atau umroh, ya jangan Pak, ya jangan pelit, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kadang-kadang Pak, ya, ongkos hajinya 25 juta, ongkos umrohnya 25 juta. Pas acara, ya kalau orang Indonesia bilang walimatus safar, gitu ya, pelepasannya gitu Pak ya. Kalau dalam fikih memang tidak ada walimatus safar Pak, yang ada an-naqiyah kata Imam Syafi'i itu ya. Nah, ketika pelaksanaan itu habisnya bisa 70-100 juta ya,
Di titik itu Bapak-bapak tidak sedikit ya, tapi yang tentunya yang tahu, yang melakukan. Tapi kita sebagai manusia yang melihat, bisa bahasanya membaca apa tujuannya sampai super ya besar anggarannya. Ada yang kemudian ingin apa namanya Pak? Ya, pamer. Ya, nih saya mau haji. Ya, bahasanya mengusungkan dada. Jangan Pak. Kalau memang kita bisa mampu seperti, tetap niatnya karena Allah, agar kita mendapatkan kelebihan tadi dilipat gandakan 700 kali lipat, 40.000 kali lipat. Ya. Nah kemudian Bapak-bapak, keutamaan selanjutnya yang ketujuh, ya tadi yang keenam, yang ketujuh, annal haja nafaqatuhu makhlufatun. Nah, kalau yang poin selanjutnya, ya poin sebelumnya, ya dikatakan jangan ragu-ragu mengeluarkan, dan di poin ketujuh ini ditandaskan, ditegaskan apa yang dikeluarkan oleh orang haji berbentuk materi misalnya, maka makhlufatun, diganti. Nah ini Pak, jaminan ini Pak, diganti. Sabata fil hadis al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji, orang umroh adalah utusan Allah. Insa'alu, jika mereka minta, permintaannya akan dikabulkan, dikasih oleh Allah. Wa inda'au, jikalau mereka berdoa, ujibu, doanya dikabulkan. Wa in anfaku, jikalau mereka menafkahkan, mengeluarkan ya material misalnya, uang misalnya, makanan misalnya, ukhlifa alaihim, maka akan diganti, dibalikin lagi ke mereka, bahkan lebih baik. Namun Bapak-bapak, dalam konteks ini jangan materialistis, hedonis, kapitalis. Berhitung, saya ongkos haji sekian puluh juta, anggap 50 juta ya, dengan macam-macamnya itu Pak ya. Terus dengar hadis ini, setelah pulang haji selalu bertanya, kata Ustadz ya, orang haji, orang umroh diganti duitnya, sehabis 50 juta ini sampai hari ini nih udah sebulan lebih pulang haji, pulang umroh ya, nggak diganti-ganti, tetap aja samalah pontang-panting ya. Itu namanya materialistis, hedonis, menilai sesuatu dengan berbentuk materi. Jangan. Allah yang maha tahu, Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Apa yang kita butuhkan Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Bisa jadi Bapak Allah mengganti dengan apa? Waktu sebelum berangkat haji, dirinya atau keluarganya ada yang sakit, berangkat haji, berangkat umroh, di sana berdoa, sembuh sakitnya, saudaranya sembuh. Yang waktu sakit mungkin berobat, misalnya cuci darah, seminggu misalnya sekali cuci 2.500.000 misalnya nih Pak ya, 2 minggu 5 juta, 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 juta. Nah, ketika dia berdoa mohon kesembuhan untuk dirinya yang sedang sakit ya, gagal ginjal itu misalnya, atau mungkin kerabatnya sembuh, Allah sembuhkan ya, luar biasa Pak. Uang yang 120 juta tadi dalam 1 tahun tidak terpakai. Kalau berhitung dia 50 juta, 70 juta udah untung tuh Pak. Itu kalau materialistis kita ngitung dengan materi gitu ya. Ya, intinya apa? Ketika sembuh sakit kita, kebahagiaan ada. Ketika kita bahagia, imun di badan kita, daya tahan tubuh kita mengalir deras. Sehingga apa? Ya, yang lain organ tubuh kita jadi sehat. Banyak sekali yang akan kita terima. Ya, atau mungkin sebelum berangkat umroh, berangkat haji, keluarga kita, anak kita nyari pekerjaan susah banget. Habis 50 juta kita berangkat. Kemudian kita pulang, atau mungkin pas masih di sana dapat kabar diterima anak kita atau keluarga kita yang sedang mencari pekerjaan, intinya dapat pekerjaan. Ya, dapat gaji, dapat hasil. Nah, jadi Bapak-bapak serahkan sudah kepada Allah. Allah yang maha tahu yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita berhitungnya saya udah ngeluarin 50 juta,
Ya mestinya Allah ganti 50 juta. Ya Allah Pak, kecil banget. Ya picik banget pikiran kita kalau seperti itu. Biarkan Allah yang maha kaya, Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha memutuskan, memberikan kepada kita yang terbaik. Karena Allah nggak mungkin menzalimi diri kita. Baik, bapak-bapak, ya 3 poin ini dulu, ya dari poin 4 sampai poin 7. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan melanjutkan poin-poin selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Di dalam tema atau di luar tema? Bisa dipahami? Silakan bapak. Ya. Bagaimana kalau sedang melakukan ibadah haji atau umroh? Ya. Dengan pahala sholat di Masjidil Haram atau di Nabawi, ya. Di saat itu diperbolehkan sholat. Ya. Utama di Baik. Baik. Jadi bapak, pada dasarnya perempuan itu aula, ya, afdol, lebih utama sholat di fi sohni baitiha, di rumahnya, di dalam rumah, ya. Namun kemudian apakah boleh sholat di masjid-masjid di wilayah kita kah? Apalagi pas saat hajian di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi atau umroh gitu ya? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, dan tentunya dengan melihat situasi kondisi. Apa maksudnya? Tempat untuk perempuan itu tersedia. Ya, makanya penting sekali seperti Masjid Al-Furqan ini. Sebelah sana perempuan, Pak ya? Sebelah sana. Nah, di luar sana. Ya, seperti itu. Jadi buat para perempuan, wanita sholat itu tenang. Itu Pak ya? Ya, dan laki-laki pun tenang. Kita buatkan tempat. Nah, kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya sudah super sekali Pak, khusus tempat perempuannya, ya, dan ada ya apa namanya, bahasanya penjaganya perempuan yang bercadar, ya mengawasi. Laki-laki masuk tidak dibolehkan. Hanya kalau di Masjidil Haram memang ya agak lebih bebas. Ari bercampur baur kadang-kadang gitu ya. Kalau Masjid Nabawi rapih sudah. Untuk ruangan perempuan khusus. Jadi dibolehkan. Ya, terlebih di sana pahalanya berlipat ganda. Gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak, ya dikit-dikit semoga bisa dipahami dan bisa kita ingat kemudian kita amalkan. Paling tidak Bapak-bapak, bahasan kita kali ini nih memotivasi kita ya untuk pengen, ya ingin banget, ada bangetnya ya ke tanah suci gitu Pak. Jadi jangan sampai apa kalau bahasanya diem aja, meneng ya ya tenang aja. Boro-boro ada kerinduan gitu Pak. Rindu dulu dah Pak ya. Ya ketika ada orang menceritakan tentang suasana di sana, ya Allah kapan saya ke sana? Paling tidak itu Pak muncul. Ya nanti ya untuk berangkat ke sana bukan terkait dengan nominal sebenarnya Pak. Ke tanah suci itu bukan terkait dengan nominal, tapi dengan apa? Kepantasan. Kepantasan. Maka tidak sedikit orang yang ke tanah suci, orang yang nggak punya duit, betul? Merbot, diberangkatin gitu Pak. Ya bahkan pokoknya di luar akal kita dah, akal sehat kita, bahasanya gitu ya. Eksakta ekonominya gitu nggak nyambung, tapi berangkat. Kemudian yang duitnya menggaji orang, karyawan begitu banyak digajinya, belum pernah berangkat. Ya, 1001 alasan itu Pak ya. Nah kita berusaha dari Blok L ini khususnya, kita berusaha untuk ya paling tidak ada getaran dulu Pak. Ya setelah itu diniatkan, setelah diniatkan didaftarkan. Kalau niat terus ya kagak berangkat. Kalau udah daftar paling tidak ada tuntutan Pak. Paling dia travel pun Pak tabungannya ini masih ya segini aja, mau ditambah, ada yang ngingetin. Seperti itu. Dan cari travel yang amanah tentunya. Ya, cari orang-orang yang amanah. Baik, Bapak-bapak, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan. Mohon maaf kalau dalam ucapan saya kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana. Saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawasau bil haq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, ya Allah, ijal
waj'al istima'ana hadha isman mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikbir lana ya Allah dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Ya Allah, ijal hadhil qaryah mustika jaya aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq ahlaha minat thamarat man amana minhum bika wal yaumil akhir wadfa anha al ghala wal bala wal waba kuruna wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina war riba wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatuhum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.